Ngomong-ngomong, kalau saudara mendengar khotbah setiap hari Minggu seperti ini, saya percaya pasti sebagai manusia ada hal-hal yang kita ambil, ya, kita sangat ingat dari bagian dari khotbah yang kita dengar. Kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu yang kita sangat ingat. Tahu kenapa, saudara? Karena itu terhubung dengan hidup kita. Wah, itu gue banget. Wah, aku juga lagi begitu. Tapi kalau hal-hal yang mungkin tidak kita hadapi, tidak kita alami, dalam khotbah itu kita merasa tidak ada hubungan sama kita, biasanya kita lewat. Tapi tahukah saudara, seringkali saya melihat, saya pribadi pada saat saya belum jadi pastor, tentu saya juga suka mendengarkan khotbah. Bahkan setelah jadi pastor pun lebih suka lagi dengar khotbah. Kenapa? Karena itu hidup kita kan. Jadi tentu kita, ya, pemain sepak bola pasti suka nonton bola juga. Mengapa? Mungkin sambil introspeksi, mungkin sambil mendengarkan hal-hal yang mungkin kita nggak pernah tahu sebelumnya, kan begitu. Sehingga kita bisa yang namanya meningkat gitu kan. Nah, maka pemain musik juga sama, suka lagu pasti menyaksikan pertunjukan, melihat caranya mereka bermain seperti apa. Karena ada hubungan dengan diri kita. Tapi seringkali kalau tidak ada hubungan sama diri kita cuek, kita lewat. Bersyukurlah sekarang sudah ada rekaman, saudara. Kadang-kadang apa yang kita dengar hari ini mungkin nggak terlalu penuh berhubungan dengan hidup kita, tapi saat-saat di kemudian hari bisa saja apa yang kita alami benar-benar berhubungan dengan apa yang disampaikan, termasuk yang hari ini, saudara. Tapi hari ini saya garansi, saudara, apa yang saudara dengar hari ini benar-benar terhubung dengan hidup kita semua. Amin. Ini terhubung, ya, saya berani garansi. Mengapa? Karena kita semua menjalani hal yang sama. Ada hal yang kita jalani yang berbeda, misalnya, ya, setiap keluarga pasti punya kisah hidupnya sendiri. Setiap orang pasti punya kesehatan yang berbeda-beda. Ada yang sangat fit, ada yang kurang fit, ada yang selalu fit, ada yang kadang-kadang fit, kadang-kadang enggak. Ada yang selalu tidak fit. Ya, ada yang namanya Fitri, beda lagi itu ya. Itu nama ya. Nah, jadi karena keadaan yang berbeda-beda, maka setiap orang tentu pengen dengar hal yang berbeda. Tapi apa yang kita mau dengar hari ini sesuatu yang sama, kita alami bersama-sama. Apa itu? Saudara tahu, dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dengan berbagai cara, saudara pasti sudah dengar, kita sudah di akhir zaman. Padahal zaman rasul-rasul, saudara, dari dulu sejak Alkitab ditulis, Rasul Paulus menulis, Rasul apapun menulis, siapapun yang menulis, seolah-olah pada saat itu sudah akhir zaman, betul nggak? Nah, sekarang sudah 2000 tahun. Dan waktu Yesus hadir, pada saat itu mereka juga udah heboh. Merasa sudah di penghujung zaman, sudah mau berakhir ini, kayaknya mau kiamat gitu. Sudah di ujung, sudah di akhir zaman. Tapi udah 2000 tahun hari ini. Dan kita masih bilang kita sudah di akhir zaman. Tapi kita pasti sama-sama percaya, karena kita nggak tahu kapan itu terjadi, pasti dunia ini menuju kepada kebinasaan. Sementara anak-anak Tuhan dianugerahkan hidup yang kekal, betul kan? Masalahnya kita harus paham bahwa hidup kekal itu bukan dimulai setelah kita mati. Setelah kita berakhir dengan dunia ini barulah hidup kekal itu dimulai. Tidak, tapi hidup yang kekal itu adalah saat kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin, kita semua paham itu. Nah, setelah kita udah terima Yesus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Berarti hidup yang kekal itu sudah dimulai. Nah, ketika kita mengalami kematian secara fisik atau tubuh, itu kematian bukan kebinasaan. Amin ya. Itu pindah alam. Iya kan? Cuma bedanya pindah alam. Tapi kita membawa roh yang sama. Karena roh tidak bisa mati. Amin. Oleh sebab itu, apa yang kita mau bahas hari ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, saudara. Masalahnya, sepanjang hidup, sepanjang dunia ini ada, sejak Yesus sudah datang, maka orang masuk ke sekolah Alkitab, menjadi misionaris, mempelajari Alkitab, memberitakan Injil, saudara. Memberitakan bahwa Yesus sudah datang, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terikat, orang-orang yang belum kenal Yesus. Kita kasih tahu, kita beritakan, ini kabar baik, dosamu sudah ditebus. Terimalah, bagianmu hanya terima dan percaya saja, betul? Tapi
Saudara suka nggak suka, saudara boleh lakukan sepanjang hidup saudara. Tapi tetap ada orang yang tidak akan terima Yesus. Saudara setuju nggak itu? Pasti selalu ada orang yang tidak akan terima Yesus, walaupun udah 1000 kali dia mendengarkan Injil. Ada orang yang mendengarkan sekali saja, dia sudah terima. Saya nggak tahu saudara yang mendengarkan ini secara online, mungkin ada yang berasal dari kalangan orang yang sudah kenal saya, atau orang yang sama sekali belum kenal. Kita kenalannya lewat online saja. Tapi saudara pasti dengar tentang Yesus, bukan hanya dari saya. Saudara pasti dengar tentang Yesus sudah datang. Dia adalah Tuhan jadi manusia. Mati bagimu. Ini berita bukan sekali kamu dengar. Kamu sudah dengar berulang kali. Mungkin saya kasih tahu sekali lagi, udah ke 1000 kali. Tapi persoalannya, apakah saudara terima? Betul kan? Tapi kalau seandainya tidak terima, saya masih ada kabar baik. Saudara mau tahu kabar baik? Saudara adalah eklesia, ya, kencangkan sabuk pengaman sekali lagi. Kalau bicara eklesia, harus kencangkan sabuk pengaman. Siap-siap, karena saya nggak pernah membuat kita itu tertidur lelap. Eklesia itu ada PR, saudara. Sebagai utusan Tuhan, untuk kita, anak-anak Tuhan, hidup di atas muka bumi ini, selain menikmati hidupmu, engkau sebenarnya punya tugas. Jadi kencangkan sabuk pengaman, jangan lengah ya, jangan lengah. Kalau misalnya mereka tidak pernah terima Yesus seumur hidup mereka, paling tidak saudara, Tuhan ingin mereka ini merasakan surga di atas muka bumi ini. Tapi bagaimana mereka bisa merasakan surga di atas muka bumi ini? Ya lewat kita. Saudara masih ingat kan berita tentang eklesia yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bulan lalu? Ya, eklesia itu adalah sekelompok orang yang diutus keluar. Kita adalah sekelompok orang yang diutus ke atas muka bumi ini untuk menyatakan surga, kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Masih ingat Yesus pernah mengajarkan orang-orang pada zaman itu untuk berdoa, doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan surga adalah blueprint, gambaran, patokan agar manusia ketika diciptakan Tuhan bisa berkuasa atas bumi, menjadi percontohan. Jadi surga itu sebenarnya adalah percontohan. Maka Adam diciptakan untuk mengelola bumi supaya bumi ini seperti kehidupannya seperti di surga. Karena Adam itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi kegagalan manusia itu tidak menyurutkan rencana Tuhan. Amin. Manusia gagal, Tuhan tidak gagal. Karena manusia gagal, maka saya mau sampaikan kepada saudara yang mendengarkan secara online atau rekaman. Karena manusia gagal, maka Tuhan datang menjadi manusia. Sehingga rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Nah, sekarang tugas kita, eklesia. Kita anak Tuhan. Kita serupa dan segambar dengan Kristus anaknya. Amin. Kalau saudara aminkan ini, berarti saudara ambasador sekarang. Saudara adalah perwakilan. Barang siapa yang berkenalan dengan saudara, itu ibaratnya berkenalan sama Kristus. Karena Kristen itu adalah Kristus kecil. Yang dulu berasal dari semacam ejekan. Ya kan, diejek gitu loh. Ini yang ikut Yesus. Ini yang ikut Kristus. Kristus kecil ini. Kayak kalau mungkin anak saya diledekin ya kan, ini Iskandar Junior ini. Iskandaran ya, kecil ya. Iskandar kecil. Tapi suatu hari dia akan beranjak besar, dewasa. Jadi kehidupan Kristen adalah kehidupan Kristus itu sendiri sebenarnya. Termanifestasi lewat kehidupan saudara dan saya. Amin. Maka pertanyaan saya, Yesus ada nggak di atas muka bumi ini? Yesus ada. Lewat saudara dan saya. Sehingga bagi teman-teman yang sampai pada akhir hidup tidak juga terima Yesus, nggak apa-apa, kami mengasihimu. Tapi karena kami mengasihimu, kami tidak ingin engkau tidak punya hidup yang kekal. Amin, saudara. Mari berkenalan dengan anak-anak Tuhan. Maka mereka akan menunjukkan seperti apa surga itu.
Saya sudah bilang berulang kali, kalau hari Minggu memang lebih gampang. Karena memang kayak surga. Kan kita lupa kan masalah Senin sampai Sabtu, datang ke gereja, semuanya senyum, pakaiannya bagus-bagus. Kalau ada masalah pasti bisa dilupakan, tapi lupakannya sejenak saja. Kenapa? Karena hari Minggu kita memikirkan hal-hal surga. Senin sampai Sabtu kita memikirkan hal-hal yang ada di dunia. Nah, waktu memikirkan hal-hal di dunia, kita hidup di kenyataan dunia, maka kita mulai goyang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu masuk ke gereja lagi, pemulihan. Makanya ada yang doa nangis melulu. Kenapa? Bukannya sukacita. Kenapa? Karena Senin sampai Sabtu udah beban berat dia. Minggu pelepasannya lega. Senin balik lagi. Minggu lepaskan lagi. Karena ada Tuhan di rumah Tuhan. Senin balik lagi. Saudara, jangan jalani hidup seperti itu. Sayang sekali. Kalau memang hari Minggu menurut saudara adalah surga, saya doakan hidupmu Senin sampai Sabtu adalah Minggu semua. Tahu nggak di hari Minggu kenapa orang suka? Tanggalnya merah. Betul kan? Tidak perlu kerja, apalagi suasana hatinya liburan. Betul? Tapi bisa nggak kita hidup, bekerja hari Senin sampai Sabtu, dengan hati yang libur? Itu yang namanya rest. Harinya istirahat. Kan kuduskanlah hari Sabat, karena Tuhan pun bekerja 6 hari lamanya, hari ke-7 dia istirahat, betul kan? Nah, maka kita menganggap hari Minggu ini harinya istirahat. Kita suka. Tapi tahukah saudara, sebenarnya Senin sampai Sabtu harusnya kita bekerja dari hati yang beristirahat. Tapi tubuhnya itu aktif. Orang yang tubuhnya aktif tapi hatinya istirahat, tidak bisa lelah, saudara. Lelahnya cuma fisik, bukan batin, bukan mental. Zaman sekarang gampang sekali orang bilang aku kena mental, aku kena mental. Gampang sekali ngomong kena mental. Karena ngomong gampang, kenalah. Dikit aja mental. Ya, kita nyetir aja disalip orang langsung kena mental gitu. Gampang kali kena mental. Jadi gereja nggak mungkin ngurusin mental health ya. Dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental. Ajak konseling kirain ada apa. Ternyata sesimpel itu masalahnya. Pastor, aku tadi sempat marah. Jadi kenapa marah? Tadi aku udah nyetir, udah enak-enak puji Tuhan, tiba-tiba ada orang nyalip gitu loh. Kurang ajar orang itu. Udah kena mental. Aku rasa hari ini aku nggak bisa puji Tuhan, aku nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau dalamnya tidak istirahat, sok-sok fisiknya istirahat. Ada orang kayak gitu. Ada orang yang tadi saya sebut, yang pertama adalah dalamnya istirahat, batinnya tenang, tenanglah jiwaku. Kan gitu ya. Tapi fisiknya aktif, kerja seperti biasa, Senin sampai Sabtu, bahkan sampai Minggu masih pelayanan, betul kan? Orang yang pelayanan di hari Minggu, saya kenapa sangat respect ya, angkat topi. Karena Senin sampai Sabtu kan mereka udah kerja. Minggu kan kerja juga mereka. Berarti kan nggak ada liburnya. Tapi tahukah saudara, orang yang libur di dalam hatinya, rest dalam hatinya, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun, mereka kerja tapi tidak menjadi lelah, betul? Tapi ada orang tipe kedua, yang dari luar nampaknya rest istirahat. Aku mah santai orangnya pastor, ya tapi dalamnya, yang tadi itu loh mental health itu. Aku mikir masa depan buku gimana ya, anakku sudah mulai remaja, apakah mereka nanti menjadi anak-anak yang sukses atau enggak, pergaulan mereka nanti rusak atau enggak. Ternyata dalamnya tidak rest, tapi luarnya rest. Saudara, tipe yang mana? Tidak ada di dua tipe itu, pastor. Saya dalamnya rest, luarnya pun rest. Dalamnya istirahat, luarnya pun istirahat. Jadi kamu ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Sampai kapan? Saya pun nggak tahu, orang rest. Ya kan? Nah, kalau kayak gitu, bukankah kita sudah sepatutnya pulang ke rumah Bapa? Udah nggak ada yang mau dikerjain.
Ayo duluan yuk. Oh nggak mau. Nggak mau. Seperti nggak mau karena masih ada tugas. Tapi tugasnya apa nggak tahu. Mau ngerjain apa nggak tahu. Kayaknya nggak ada lagi gitu. Maka saudara, saya mau ajak kita melihat Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saudara, kencangan sabuk pengaman tapi rest ya, rest. Saya akan bacakan versi Indonesia dulu ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kan saudara sudah tahu, Kristus sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa. Betul kan? Di atas, di surga. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, coba ikuti, kan saya bilang, surga percontohan, bumi itu adalah kenyataan kita yang sedang kita jalani. Tapi kehendak Tuhan adalah di bumi seperti di surga. Surga percontohan. Kita disuruh pikirkan apa? Yang ada di surga. Tapi bukan yang di bumi. Ya, berikutnya ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Saudara, kita harus punya gambar ini, saudara. Bahwa kita sebenarnya sudah mati. Oleh sebab itu, kita nggak bisa disantet, saudara. Di dalam dunia alam roh, kita ini sudah mati. Di dalam database persetanan, mau dikirimin santet, enggak nyampe, saudara. Kenapa? Udah mati. Orang mati mana bisa dibunuh? Udah mati. Ya kan? Jadi enggak ada perkara lagi. Ya kan? Jadi kamu telah mati dan hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus. Di dalam siapa? Di dalam Allah. Kalau kita tersembunyi dalam Kristus, aman atau tidak, saudara? Tidak ada lagi tempat yang lebih aman dari itu. Amin. Sebenarnya ketika Kristus menerima cambuk, terima hantaman hukuman di atas kayu salib yang harusnya dia tidak terima, harusnya kita yang terima. Terus kita itu ibarat di dalam Kristus yang terima hukumannya Yesus, kita tetap aman di dalam. Enak sekali, saudara. Saudara, enak sekali ya. Enak di lu, nggak enak di Yesus. Mengingatkan kita seperti bahtera Nuh, di mana air bah ketika datang, yang dihantam bukan Nuh, tapi bahteranya. Nah, seperti itulah saudara dalam Yesus. Setelah hukuman dari air bah itu selesai, Nuh keluar, dan bagi mereka itu dunia yang baru, yang lama sudah berlalu. Amin. Nah, seperti itu hidup saudara di dalam Kristus. Harusnya kita punya pandangan dan image, gambar di pikiran kita, semuanya baru saudara. Brand new. Setiap bangun tidur pun harusnya melihatnya sebagai sesuatu yang baru. Amin. Oleh sebab itu, cut off aja masa lalumu. Masalah yang sudah lalu dalam hidupmu. Semua ya tentang masa lalu, masalah yang sudah berlalu, itu cut off aja saudara. Kenapa? Karena hidupmu sudah mati. Ya, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tapi untuk ayat 4 ini kita sepertinya menganggap ini belum terjadi. Karena ada kata kelak. Ada kata seolah-olah ini belum, kita tunggu dulu nanti. Kalau itu waktunya tiba nanti, maka kita pun menyatakan diri bersama dengan Kristus itu dalam kemuliaan. Kalau saya menangkap dalam kekekalan, tidak ada masa lalu, masa kini, masa depan. Namanya kekal. Betul ya? Orang yang hidup di bumi ini yang masih punya waktu. Masa lalu, berarti kalau kita umur 30, masa lalu berarti 20 sampai 30, 0 sampai 30 itu masa lalu. Masa kini ya 30, masa depan 30 ke atas, betul kan? Itu manusia. Tapi di mata Tuhan yang adalah kekal, semua sudah berlalu.
Apa yang kita sedang hadapi dan apa yang akan kita hadapi, Tuhan sudah tahu semua. Amin. Di dalam pola pandang kekekalan, ini semua sudah selesai. Kitalah yang masih menjalaninya. Saya ingin lihat di versi New Living Translation, bahasa Inggris, saudara. Ayat 1. Saya tahu mungkin beberapa di antara saudara sekilas rasanya aku pernah khotbahkan ini. Tapi saya mau lanjut sebenarnya dari sini, ya. Since you have been raised to new life with Christ. Sejak kamu, ya kan, dibangkitkan kepada hidup yang baru bersama Kristus, katanya. Set your sights on the realities of heaven. Arahkan pandanganmu, set pandanganmu, set your sights. Arahkan atau set pandanganmu kepada on the realities of heaven, realitas surga. Set pikiranmu, bukan pikiran, pandangan, arahkan matamu, pandanganmu kepada realitas surga. Where Christ sits in the place of honor, di mana Kristus berada, yang didudukkan dalam posisi terhormat, ya, at God's right hand, di sebelah kanan Allah. Think about the things of heaven. Pikirkan tentang hal-hal surgawi. Oke? Not the things of earth. Bukan hal-hal dunia. For you died to this life. Karena engkau sudah mati kepada hidup yang satu ini. Kamu sudah mati terhadap hidup yang satu ini, ya. And your real life, dan hidup yang sejatimu, hidupmu yang sebenarnya, is hidden with Christ in God. Tersembunyi dalam Kristus, di dalam Tuhan. Paham ya saudara? Jadi sebenarnya kita udah mati atas hidup kita yang satu ini, dan real life itu artinya hidup kita yang sebenarnya. Berarti hidup kita yang sebenarnya itu sebenarnya tersembunyi bersama Kristus, tersembunyi dalam Allah. And when Christ, who is your life, dan saat Kristus yang adalah hidupmu, ya, is revealed, dinyatakan, diwahyukan, dinyatakan lah ya, dinyatakan to the whole world, kepada seluruh dunia, you will share in all His glory. Kamu akan membagikan ini semua dalam kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita memberitakan Injil dalam kemuliaan. Tapi memberitakan Injil yang terbaik adalah hidupmu, bukan kata-katamu. Amin. Karena hidupmu, ketika orang lihat kamu, dia lihat Yesus. Ketika kamu pintar berkata-kata, orang lihat hidupmu tidak sah. Ketika mereka nggak bisa lihat Kristus. Kamu tidak ada bedanya dengan dosen sedang mengajarkan ilmu matematika, tapi tidak teraplikasikan. Paham ya saudara? Jadi teologi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Siapa yang bisa pelajari Tuhan? Tuhan bukanlah benda mati, Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari. Tuhan itu adalah pribadi. Siapa yang bisa pelajari tentang Iskandar? Saya aja saudara nggak bisa pelajari. Saudara paling tahu ciri-ciri saya, tinggi berapa, catat. Besok bisa berubah, bisa. Tinggi badan berapa pastor? Catat. Besok bisa berubah, berubah. Karena saya adalah seorang pribadi. Coba jelaskan sifat-sifat Iskandar. Mungkin istri saya aja nggak sempurna menjelaskannya. Kenapa? Karena saya pun menjelaskan tentang diri saya nggak sempurna. Karena saya bilang, saya orangnya tegas. Padahal dalam hati, nggak juga. Nggak tegas-tegas amat juga, saya yang tahu. Berarti kan nggak konsisten. Nggak bisa mempelajari Tuhan, nggak bisa. Tapi anyway, ada teologi ya. Saudara mau ikut dalamnya, nggak apa-apa. Saudara mau belajar, silakan. Tapi saya mau ingatkan, saat saudara belajar, harus ingat, Yesus, Tuhan, Sang Pencipta adalah sebuah pribadi. Berarti saudara harus berhubungan sama dia, bukan belajar aja, tapi berhubungan sama dia. Kayak contoh,
Kenapa kita berdoa? Karena kalau kita berkhotbah, kita bicara tentang Dia. Tapi kalau kita berdoa, kita bicara pada Dia. Paham ya maksudnya? Saudara silakan dengar khotbah 1000 khotbah. Tapi saat saudara berhubungan, saudara doa, bicara sama Dia dong. Itulah hidupmu. Baca firman Tuhan antara saudara dan Dia. Kalau saudara dengar khotbah, itu hanya support, dukungan, jalan masuk, kayak yang kemarin saya bilang. Buka ayat, jalan masuk untuk ceburkan diri ke firman. Tapi firman itu sendiri adalah perkataan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, realita dunia yang saya tadi kasih gambar, Minggu pikirkan hal-hal yang dari surga. Kolose 3 ayat 1 sampai 4, kalau Minggu enak, gampang. Senin sampai Sabtu, realita dunia. Ngelihat kawan, ngelihat siapa-siapa, bergejolak lagi, kena mental lagi, kan? Minggu, Kolose 3 lagi, ayat 1 sampai 4. Realita surga. Berarti apa? Berarti anak-anak Tuhan itu kadang-kadang bisa bingung. Anak-anak Tuhan bisa bingung. Bingungnya apa? Kalau dengar pastor khotbah enak ya. Waktu hidup kenyataan enggak enak. Pastor bilang doa, aku pun sudah doa. Tapi kok masih enggak ada perubahan? Masih ada yang salah enggak? Jadi anak Tuhan itu cari cara. Bagaimana realita dunia bisa segera menjadi realita seperti realitas surga. Itu kan yang saudara harap. Saudara harap itu kan. Di surga enggak ada kekurangan. Saudara harap itu kan terjadi sebagai realita saudara. Di surga enggak ada sakit penyakit. Itu kan yang saudara mau. Di bumi ini juga. Apa saudara di bumi ini enggak apa-apa aku sakit? Enggak mau kan? Sakit pengen sembuh. Di surga itu enggak ada kemiskinan. Itu yang saudara mau kan? Sebagai realita di dunia juga kan? Berarti kalau realita dunia belum kayak surga, itu PR kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kan gitu. Pastor, nanti kalau soal melakukan lagi, nanti jadi Taurat lagi. Yang lakukan kan tetap Yesus gitu kan. Kita bicara pakai konteks. Kalau realitas surga itu sempurna, realita dunia tidak sempurna. Sementara kita sebagai eklesia ada di atas dunia, di dalam dunia. Masih hidup, belum mati gitu. Maka realitas surga patokannya, realita bumi PR-nya. Bisa sama dulu ya pemahaman kita ya. Kalau ada PR, bagaimana kita menjalani hidup ini? Mari kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 ini kita sudah sama-sama sangat paham tentang penciptaan manusia. Bolak-balik pastor kalau khotbah ngomongin itu. Ikut aja nggak apa-apa ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita lihat di King James, ada King James nggak? And the Lord God form man of the dust of the ground, debu tanah ya. Jadi Tuhan membentuk manusia dari debu tanah and breathe into his nostrils. Belajar bahasa Inggris sedikit ya. Jadi Tuhan itu menghembuskan nafas. Saya mau tanya saudara, Tuhan itu bentuknya roh atau fisik? Roh, ada nafas. Dihembuskan ke hidungnya. Hembuskan apa? Breath of life, nafas kehidupan. And man became, manusia itu menjadi a living soul. Bukan makhluk hidup ya, a living soul. Karena kalau makhluk hidup, hewan-hewan pun makhluk hidup. Tapi jiwa mereka nggak hidup. Tapi ini living soul, jiwa yang hidup. Kenapa jiwa ini punya kehidupan di dalam tubuh manusia? Karena ada hembusan nafas kehidupan. Siapa yang hembuskan? Tuhan sendiri menghembuskan. Tuhan bentuknya apa? Roh.
Saudara tahu kan, manusia itu punya 3 elemen. Roh, jiwa, dan tubuh. Kita udah sering ulang-ulang, yang jadi persoalan bukan roh. Roh sudah aman. Begitu terima Yesus, Yesus memberikan rohnya bersatu dengan roh kita. Roh kita yang tadinya mati, itu sudah hidup. Sudah aktif. Activated. Roh kita aktif. Tapi roh kita tidak sendiri sekarang. Ada Roh Kudus. Secara roh, saudara dan saya komplit. Tidak ada yang kurang. Secara roh. Tapi jiwa banyak kekurangan. Kenapa? Karena dalam jiwa ada 5 elemen. Nanti kalau ada Grace Academy ikut lagi. Ada imajinasi, ada memori, ya kan? Ada apa lagi? Emosi, apa lagi? Memori tadi udah. Kehendak, itu pada akhirnya dia mengarah ke sebuah kehendak. Intinya jiwa kita ini sudah banyak tercemar. Sebelum kita terima Yesus, sampai sudah terima Yesus, masih terus tercemar. Kenapa? Karena mata adalah pelita tubuh. Kita melihat apapun reaksi dalam jiwa kita, betul? Mendengar apapun reaksi dalam jiwa kita, betul kan? Kena mental kan? Karena apa? Karena yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, dicubit orang, kena mental. Pokoknya apapun yang terjadi, yang kita bisa lihat, yang kita bisa rasa, itu mempengaruhi jiwa kita. Nah, ketika jiwa living soul ini bertemu satu, jadi living soul itu jiwa yang hidup. Saudara dan saya semua living soul. Kita masih hidup. Selama kita masih ada di dunia ini, masih ada nafas, berarti jiwa kita hidup. Nah, jiwa yang hidup inilah berinteraksi, saudara. Misalnya saya ketemu Pak Harefa gitu kan. Pak Harefa mungkin, ini saya baru pertama kali kenal. Orangnya kayak apa ini ya? Sombong nggak ini pastor ya? Gini rupanya mukanya. Oke, aku ajak ngomong dulu. Kan sudah ada, pasti sedikit banyak ada reka-reka dulu di belakang. Baru nanti kita simpulkan, rupanya nggak sombong. Atau, rupanya sombong kali. Itu kan karena interaksi antara living soul dengan living soul. Karena kita nggak tahu, saudara pernah dulu dikecewakan sama siapa, betul kan? Saudara pernah ketemu orang, pernah ditipu, pernah begini, pernah begitu, itu jadi referensi. Dalam jiwa, dalam memori itu sudah numpuk. Apa yang kita ingat dengan apa yang dialami kawan-kawan yang lain bisa saja berbeda. Ketika jumpa, ketemu, nggak cocok aku berkawan sama dia. Kenapa? Karena nggak connect. Karena apa yang ditumpuk beda sama yang dia tumpuk di sana. Terus kita bilang apa? Kamu nggak ngerti sih apa yang aku alamin. Kenapa? Karena kita ambil itu sebagai referensi. Jadi gimana solusinya? Makanya itu realita bumimu. Jadi realitas surga nggak kayak gitu loh. Jadi gimana ini? Mau kita pertahankan atau kita let go aja? Let go maksudnya lepaslah udah. Nggak usah ibadah pelepasan, nggak usah. Bolak-balik nanti saya cerita lagi pelepasan gelepar-gelepar. Maksudnya ini memori bukan memori yang bagus. Saudara pernah ditipu? Iya. Kan sudah lewat kan? Iya kan? Kan saudara tadi hidup yang baru, hidupmu sudah mati, kamu tersembunyi, hidup yang sebenarnya, your real life, hidupmu yang sejati, hidupmu yang sebenarnya tersembunyi dalam Kristus. Itu yang sejati. Jadi realitas surga adalah hidup sejati. Di realita bumi ini, hidupmu yang kamu lewati itu, mau let go atau tidak, itu keputusanmu. Paham ya saudara? Itu sebabnya jangan lanjutkan hidupmu setelah dengar khotbah ini memakai referensi realita dunia. Kalau itu jadi referensi, itu aja yang saudara bahas. Bolak-balik itu saja masalahmu. Mau konseling 1000 kali pun itu lagi masalahnya. Mau let go atau enggak, keputusan kita. Amin. Nah, living soul, jiwa yang hidup. Sekarang saya mau
Kasih lihat Yohanes 6 ayat 63. Di sana dikatakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Ini ucapan siapa? Yesus sendiri yang mengatakan. Oleh sebab itu, kita sebagai eklesia, kita adalah manusia roh. Saudara gini, saudara mulai hari ini, coba sadari itu. Ketika saudara jalan sebagai eklesia, anak Tuhan. Oke? Saudara hidup, living soul. Tapi living soul bukan yang sudah jatuh, seperti Adam jatuh gitu ya. Bukan, tapi memang tetap living soul, tapi saudara punya real life, hidup yang sejati dalam Kristus yang sudah tersembunyi itu. Terus saudara juga punya identitas yang baru sebagai ciptaan yang baru. Khotbah yang berikutnya saya akan kutip apa yang Pastor Paul suruh kita baca, Roma sampai 2 Tesalonika. Identitas saudara dalam Kristus. Mari kita kutip, ya kan? Apa-apa saja, aku itu siapa di mata Tuhan? Aku itu siapa di mata Tuhan? Itu lebih penting ketimbang aku itu siapa di mata teman. Aku itu siapa di mata jemaat. Aku itu siapa di mata bapakku. Aku itu siapa di mata saudara-saudaraku. Tapi kamu siapa di mata Bapa? Itu jauh lebih penting. Amin. Nah, karena saudara punya identitas yang baru itu, ketika saudara berjalan di atas muka bumi ini, saudara sadari bahwa saudara makhluk atau manusia roh, bukan manusia biasa. Mulai gantikan lagu-lagumu. Aku tanpamu butiran debu, jangan. Ya. Kalau tanpa Tuhan butiran debu iya. Karena kalau Tuhan tidak hembuskan nafasnya, kita tetap debu tanah, betul kan? Tapi bukan laki-laki. Aku tanpamu butiran debu. Bukan perempuan yang nyanyi kalau laki-laki. Bukan, saudara. Aku tahu lagu itu kedengarannya enak di telinga, tapi enggak enak di jiwamu. Itu yang membentuk jiwamu. Masuk ke memorimu. Kamu pelihara itu dengan bangga. Kenapa? Kamu punya kisah cinta, aku juga punya. Kamu dikecewakan, aku juga. Kamu berapa kali? 3, aku 5. Bangga. Yang tidak pernah dikecewakan, cupu. Jadi lu mau yang mana? Dikecewakan kok bangga? Yang gak pernah kecewa, lu bilang cupu. Masa sudah umur segitu belum pernah patah hati? Loh, lu sebenarnya mau yang apa gitu loh. Berarti kan kamu pun gak tahu apa yang kamu mau. Jadi hati-hati dengan quote-quote atau apa itu namanya, peribahasa-peribahasa dunia. Karena otoritas tertinggi dalam hidupmu adalah firman Tuhan, amin. Bukan realita dunia, tapi firman Tuhan. Bukan pikiran-pikiranmu masa lalumu, tapi firman Tuhan, amin. Dan firman Tuhan ini yang punya hak untuk berbicara. Izinkan hanya firman Tuhan berbicara tentang siapa engkau, amin. Dan Yesus mengatakan ini setelah tadi yang saya baca pada saudara, akulah roti hidup segala macam. Yesus mengatakan setelah bicara tentang itu, katanya daging sama sekali enggak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, berarti apa? Berarti firman Tuhan adalah roh dan hidup. Berarti orang-orang yang makan firman, selalu membaca firman, makan firman, merenungkan firman Tuhan, orang seperti itu manusia roh yang sangat aktif dan sehat. Kenapa? Karena dia makan. Ya, karena dia memiliki makanan roh dan dia hidup. Roh dan hidup. Perkataan Kristus itu roh dan hidup, saudara. Pantesan ada orang yang betul-betul bisa rest Senin sampai Senin lagi. Kenapa? Karena di dalamnya yang bisa bikin kita rest adalah perkataan Tuhan yang sudah final itu. Jangan izinkan perkataan yang lain untuk menggantikan perkataan Tuhan. Sekalipun kamu sedang mengalami hal-hal yang kamu rasa seharusnya tidak terjadi, tapi terjadi juga. Enggak apa, itu tidak final. Amin? Enggak apa-apa, itu enggak final. Yang final adalah firman Tuhan.
dan jalanilah hidup seperti itu. Kemudian saya ingin kita melihat 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 16. Saya kalau khotbah sampai jam 1 nggak apa-apa ya? Nggak mau. Samuel sih langsung aman-aman aja gitu kan. Ini calon-calon pengkhotbah soalnya kan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Saudara garis bawahi Roh. Kadang kita baca rohnya R besar, itu Roh Tuhan. Kadang kita baca roh itu R kecil, itu roh kita manusia. Saudara tahu itu kan, tata bahasa Indonesia, ya, ejaan yang disempurnakan. Kemudian sampai di mana? Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh mana yang menyelidiki tentang Allah? R besar. Bayangkan saudara, yang teolog tertinggi adalah Roh Tuhan. Ya kan? Teolog guru besarnya adalah Roh Kudus, bukan manusia. Tapi ya kita lihat ya, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain R kecil kan, roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Makanya saudara, ketika kita menyadari kita adalah manusia roh dan kita berjalan di dalam roh, maka kita tidak kebingungan. Kita nggak kayak bingung gitu ya, aku ini mau kemana ya, aku udah tersesat ini. Apa yang mau aku kerjakan hari ini? Tentang karirku, aku harus bagaimana? Siapa yang tahu kamu maunya apa selain rohmu sendiri? Betul kan? Makanya kehidupan roh ini sangat penting, saudara. Realitas surga dan realita dunia yang jadi PR, itu kuncinya di roh. Apakah saudara menyadari saudara adalah manusia roh, saudara berjalan dalam roh, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, apapun itu secara roh, maka living soul yang kita baca tadi, roh Allah yang dia hembuskan dalam tubuh kita, telinga manusia waktu penciptaan, menjadikan hidup kita itu benar-benar jiwa yang hidup dan tidak tinggal dalam kebingungan. Kita menjadi akurat dalam apa yang kita lakukan. Akurat artinya tidak berdosa. Ini satu pernyataan aneh lagi nih. Saudara tahu dosa artinya miss the mark. Hamartia, dosa itu bahasa Ibrani ya. Hamartia. Hamartia artinya kalau misalnya ada sasaran tembak, meleset dia. Kalau meleset itu namanya hamartia. Berarti dosa itu cuma meleset aja udah dosa. Kita bilang apa? Pastor, aku melesetnya kan cuma dikit, dosa. Titik merah, harusnya kena di merah. Saudara kenanya di kuning, tetap dosa. Jadi enggak akurat. Hidup yang tidak akurat, hidup dalam dosa. Ngeri ya saudara, kencangkan sabuk pengamanmu. Hidup yang meleset sedikit saja, itu hidup dalam dosa. Emang pastor nggak berdosa? Saya melakukan banyak sekali kesalahan dalam hidup ini. Tetapi gambar itu bukan fokusku. Fokusku adalah bagaimana aku tetap tidak miss the mark, kan? Artinya aku tidak meleset. Orang yang punya kehidupan roh, urusannya adalah roh, dan di dalam roh kita nggak pernah bisa meleset, amin. Cuman kalau yang tidak bisa meleset ini menjadi yang terdepan, maka kehidupanmu secara alamiah akan berubah. Tapi kalau itu menjadi terbelakang, kehidupan roh itu adalah prioritas akhir, pantasan meleset pun nggak apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Dunia kayak gitu semua, dunia kebinasaan, ya iya kita ikut dong, partisipasi dong pastor. Tapi kalau manusia roh yang ke depan, ya kan, walaupun dunia menuju kepada kebinasaan, engkau tetap ada di sana,
menjadi titik temu surga dan bumi. Walaupun kamu itu, apa itu namanya itu, yang anti mainstream. Kalau mainstreamnya kepada kebinasaan, kita anti mainstream, kita nggak ikutan, ya kan? Tadi Ken tanya saya pagi tadi waktu kita sarapan, dia tanya saya gini, boleh ya Ken ya? Nggak apa-apa ya. Makanya jadi pengkhotbah enak. Mau ngomong apa boleh. Ken tadi waktu sarapan kita makan roti buatan istriku. Enggak lah, dia cuma olesin aja sih. Olesin ya, makan. Ken bilang, karena saya tadi pencet video YouTube, ada dokter yang membahas, apakah rokok tembakau itu dibandingkan sama vape, tahu vape ya? Rokok elektrik. Apakah rokok elektrik lebih sehat? Jadi bukalah, dengar. Tapi sebenarnya selewatan aja, nggak tahu kenapa kepencet aja gitu kan. Ken nanya saya, Dedi percaya nggak teman-temanku ini kan banyak yang mulai merokok, ya. Dedi percaya nggak? Saya nggak pernah coba sekalipun. Saudara percaya nggak? Anak SMA 2 nggak pernah nyoba. Kenapa saudara percaya? Kristus kecil ya. Karena Kristus kecil. Emang bapaknya saya berarti kan? Waktu SMA nggak coba rokok. SMP pun sudah coba. Tapi kenapa bisa punya anak yang tidak coba? Karena Kristus dia, Pak. Saya SMP pun kena Kristus, Bu. Jadi malu ya. Maksud saya gini, akan ada orang-orang anti mainstream. Saudara jangan pikir itu munafik itu karena nggak ketahuan gitu. Enggak, jangan samakan semua orang kayak kamu. Saya aja nggak bisa samakan dengan anak saya, pastor loh. Ya kan? Akan lahir generasi-generasi seperti ini, amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Oke, nah sampai di mana tadi? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi gini, ada dua pribadi ini, pribadi Allah dan pribadi kita manusia yang dia bahas. Betul kan? Tidak ada orang yang lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu selain rohmu sendiri. Tidak ada orang yang lebih tahu apa yang ada dalam isi hati Tuhan selain roh Allah sendiri, betul kan? Berarti ada dua pribadi kan, perhatikan ya. Selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, karena saya khotbahkan firman Tuhan kepada saudara yang punya roh R besar, ya. Kami berkata-kata dengan karunia-karunia Allah, dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh R besar juga. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Makanya firman Tuhan enggak bisa diterima dengan pikiran duniawi, saudara. Enggak masuk, saudara. Betul? Enggak masuk. Mungkin itu juga teman-teman saya yang mungkin mendengarkan gitu kan. Dengar berulang-ulang, enggak masuk-masuk. Karena kamu pakai pikiran duniawi. Kalau hari ini kamu buka hati, rohmu sebenarnya ingin menerima Yesus. Bisa jadi ini saatnya yang tepat. Amin. Nah, oke. Ini untuk teman saya. Oke. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara, sekali lagi, roh itu sebenarnya roh Tuhan dan roh kita. Itu sudah bersatu. Ketika sudah bersatu, maka yang menjadi ketertarikan kita,
Yang menjadi interest kita bukan lagi apa yang ada di dunia. Justru interest kita adalah hal-hal surgawi tadi. Apa yang ada di atas sana itu yang saudara harus pikirkan. The realities of heaven, realitas surga menjadi interestmu. Ketika itu menjadi interestmu, maka waktu saudara pergi di dunia ini masih berjalan, saudara akan mulai nyatakan, perkatakan, berjalan di atas muka bumi ini sebagai perwakilan seperti Kristus sendiri yang berjalan, amin. Karena hidupmu tersembunyi dalam Dia. Dan karena saudara sudah paham ini, maka mulai hari ini hidupmu pasti berubah, amin. Dan pada saat hidupmu berubah, saudara tahu bukan hasil usahamu sendiri perubahan yang saudara alami. Heran ya, dengar firman Tuhan aja hidup bisa berubah. Iya, karena perkataan-perkataan Kristus adalah roh dan kehidupan. Heran, aku sudah ikut banyak seminar, enggak berubah. Iya, karena itu perkataan manusia. Karena itu duniawi. Tapi pastor, banyak orang hidupnya berubah juga. Iya, hidup berubah secara ekonomi. Tapi mereka tetap manusia lama, betul? Mereka tetap manusia lama. Mereka tidak punya identitas yang baru hanya gara-gara ikut seminar motivasi. Enggak. Mereka hanya bisa berubah tampilan luar. Dalamnya tetap seperti itu. Saudara beda. Saudara mulai berubah dari dalam dulu. Itu yang lebih berharga. Cuman saudara merasa kurang berharga. Karena kalau dibandingkan sama teman-teman di luar sana, saudara masih kalah. Apanya yang kalah? Status ekonomi, penampilan. Kan cuman luar. Dalamnya, saudara punya sesuatu yang paling berharga. Di dalam saudara punya sesuatu yang paling berharga. Yang terbaik dari surga ada dalam diri saudara. Amin. Mereka butuh itu, saudara. Mereka butuh itu. Tapi saudara butuh apa yang mereka punya. Enggak. Saudara enggak butuh itu. Sebenarnya enggak butuh itu, saudara. Ya, kemarin ya, habis badminton, malam minggu ya, habis badminton, pulang saya ngobrol sama teman. Ya udah berkeluarga semua, pulang-pulang pasti di rumah aja lah ya. Yalah, kalau yang pacaran ya pacaran lah kan gitu kan. Tapi pikir-pikir ya sampai kapan ya kita kayak gitu? Sampai mati lagi lah saya bilang. Iya, kegiatannya itu aja kan diulang-ulang. Kalau misalkan uang di bank tambah nolnya 1, gitu juga hidupnya. Tetap harus main badminton ya. Bergaul sama teman ya kan, makan ya kan. Kalau nolnya tambah 2 biji lagi, udah miliar, udah puluhan miliar, udah triliun. Makanannya apa sih? Nasi Padang juga, karena itu yang enak. Gaji 1 juta, nasi apa? Nasi Minang. Beda dikit pun kita harus bertengkar. Saksang. Mau sekaya apapun, kalau sukanya nasi Minang, ya nasi Minang. Saya tetap saksang. Saksang forever. Ya. Nah itu kan, saksang forever kata pastor. Sampai kapan? Sampai mati. Oke, yang terakhir. Kita baca Roma 8 ayat 13 sampai 17. Entah benar enggak yang saya bilang terakhir. Kita lihat. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh Tuhan, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, ternyata mematikan perbuatan daging, simple, caranya adalah oleh roh Tuhan. Berarti kita sesederhana menyerah saja, menyerah. Karena itu pun bukan rohmu, roh Tuhan, betul? Hanya menyerah pada roh Tuhan. Sebenarnya roh Tuhan itu, kabar baiknya, roh Tuhan itu lembut, lemah lembut. Tapi kabar buruknya karena dia lemah lembut, dia nggak pernah maksa. Pantasan saudara gagal terus ya, karena nggak dipaksanya saudara. Kenapa? Karena kalau dia paksa, dia bukan Tuhan. Iblis lah yang suka merasuki orang kan. Tuhan nggak pernah merasuki orang. Dia tinggal dalam dirimu, tidak pernah menggagahimu. Sampai kamu nggak bisa atur tubuhmu. Nggak pernah kan? Tapi kita sering dengar di luar sana orang kerasukan. Seperti nggak bisa kontrol dirinya. Ah itu iblis. Itu roh jahat.
Kalau roh Tuhan lemah lembut, dia ada di sana untuk melatihmu, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Oleh roh itu, dia akan mendidikmu. Dia akan mengajarkan kebenaran. Dia akan terus ada di sana. Karena dia tidak pernah akan tinggalkan dirimu. Dia ada dalam dirimu. Amin. Karena dia ada, saudara cuma perlu menyerah saja. Karena saudara udah manusia roh. Roh Tuhan dan rohmu itu bersatu. Tidak pernah terpisahkan lagi. Oleh sebab itu, saudara cuma perlu peka, menyerah. Kalau dia bilang, gak perlu lakukan itu. Cuma perlu taat kan. Tapi dia gak pernah paksa. Gak perlu sih memang. Tapi aku pengen. Aku lakukan aja lah. Ya udah, gagal. Tapi besok bagaimana? Dia tetap setia walaupun kamu tidak setia. Itu sebabnya tidak pernah akhir dari anak-anak Tuhan itu gagal. Kalau saudara masih merasa gagal, ingat, itu belum akhir berarti. Kalau akhirnya semuanya indah, ingat, saat tidak indah berarti belum akhir. Amin. Segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Ya kan? Tapi kok nggak indah, Pastor? Belum akhirnya, tenang. Oke? Nah, ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima R kecil, roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh R besar yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, R kecil. R besar dan R kecil menjadi satu. Aku tanpamu butiran debu. Kalau mau romantis, romantislah sama Tuhan, saudara. Ya, serius. Aku mau romantis sama berapa cewek? Cuma satu. Kalau nggak puas, romantis sama Tuhan. Ya kan? Kemudian, jika kita adalah anak, maka kita juga menjadi ahli waris. Saudara, bukan hanya sekedar status ya, saudara. Tapi, anak itu ahli waris. Kalau diangkat anak saja, sudah senang. Tapi mewarisi itu sudah komplit. Apalagi kurangnya, saudara. Ya kan? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Karena ingat, Kristus itu adalah anak sulung. Ya, kalau dalam image kita, itu prototype. Ya kan? Dia yang terkemuka, yang sulung di antara banyak. Ya kan? Berarti kita anak-anak Allah. Tetapi kita menerima janji Allah itu sebagai ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Aduh, ini nggak enak ya. Pastor, ada kata lain nggak? Mungkin dalam bahasa Inggris, mungkin penderitaan, mungkin bukan menderita. Pastor kan suka buka-buka bahasa Inggris. Mungkin penderitaan dalam terjemahan yang salah mungkin ya. Ya, menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mengapa ada penderitaan di sana? Karena Kristus menjalani hidupnya secara akurat sampai di atas kayu salib sampai selesai, itu akurat loh, saudara. Itu yang diinginkan Bapa. Tapi demi siapa? Demi saudara dan saya kan? Tapi Dia lakukan dengan akurat. Dan Dia menderita untuk itu sebenarnya. Untuk sebuah kehidupan eklesia, pasti ada penderitaannya. Terutama ketika saudara menjalani hidup, harus percaya realitas surga, tapi belum terjadi secara kenyataan. Saudara dibilang apa? Dicemooh. Mana Tuhanmu? Udah berapa tahun kau jadi orang Kristen? Tidak ada buah-buahnya ku tengok. Bahasa Medan ya. Tak ada buah-buahnya ku tengok. Tambah lagi pun 5 tahun, kayak gini-gini aja kau. Wah, menderita sekali. Kadang-kadang pengen menyerah gitu kan. Cipta lagu, pengen menyerah. Cipta lagu. Jangan melo-melo gitulah, saudara. Saya dengan serius mengatakan,
Saya kasih lagi ayat terakhir, mau? Yohanes 13 ayat 21. Ini Yesus, bayangkan dia di tengah-tengah murid-muridnya. Di perjamuan terakhir, dia sudah tahu Yudas akan mengkhianati dia. Dan karena dia tahu, dia bilang begini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, titik 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara, sebagai Yesus manusia roh yang paling sempurna, Yesus adalah manusia roh yang paling sempurna yang bisa kita jadikan contoh. Nggak ada lagi manusia yang lebih sempurna. Oke? Nah, apa yang Yesus pahami dalam roh dia? Ada King James? When Jesus had thus said, susah sekali King James ya. When Jesus had thus said, he was troubled. Artinya setelah Yesus berkata demikian, he was troubled in spirit. Terganggu di dalam rohnya. Kenapa? Karena dia tahu, and testified and said, verily, verily, I say unto you. Dengan sungguh-sungguh aku katakan padamu, that one of you shall betray me. Bahwa seorang di antaramu akan mengkhianatiku. Manusia roh itu kayak gitu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Seharusnya saudara pun begitu. Saudara tahu nggak maksud saya, kenapa saya akhiri dengan ayat ini? Ini memberi gambaran kepada kita bahwa Kristus Yesus waktu ada di atas muka bumi ini sebagai manusia 100%, tapi dia manusia roh yang paling sempurna. Dia tahu loh apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena dalam spiritnya terganggu. Ada sesuatu. Dia merasakan sesuatu di dalam spiritnya. Maksudnya, kalau saudara peka, saudara bisa tahu apa yang akan terjadi. Amin. Tapi tujuannya adalah supaya hidupmu akurat. Saudara tidak lagi bingung, pastor aku bingung loh, aku mau pilih A atau B. Saudara manusia roh, roh Tuhan R besar dan rohmu R kecil, sama-sama bersaksi. Pakai ayat tadi itu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, kita anak Allah, betul, tapi maksudnya cara kerjanya seperti itu. Hidupmu akan akurat. Tidak ada lagi manusia yang bisa beritahu kamu, jangan gini, ini lebih bagus. Jangan gini, ini yang benar. Tapi orang-orang lain termasuk pastor hanya bisa memberi konfirmasi, saudara. Tapi kehidupan rohanimu adalah milikmu sendiri bersama Tuhan. Sangat personal. Amin. Tapi ketika saudara bingung, gereja ada di sini. Ya kan? Pemimpin-pemimpin gereja ada di sini. Saudara bingung, saudara perlu didoakan. Di sini ada orang-orang yang siap untuk mendoakan saudara. Amin. Tetapi lebih dari itu, apa yang saya rindukan adalah saudara punya kesadaran sendiri bahwa hidup rohanimu, kamu adalah manusia roh. Kamu berjalan di atas realita dunia, tapi interestmu adalah realitas surga. Patokanmu adalah realitas surga. Ini adalah PR. Hidup di atas muka bumi ini sebagai manusia roh, itulah keberadaanmu menjadi penting. Itu yang membuat keberadaanmu menjadi penting. Untuk menyatakan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi saudara, saya ingatkan, pernyataan-pernyataan seorang pengkhotbah di atas mimbar itu sangat-sangat terbatas. Apa yang seharusnya saudara jalani itu menjadi urusan pribadimu, perjalanan pribadimu bersama Tuhan. Tuhan mengasihimu lebih dari yang kamu tahu. Dia menjagamu lebih dari yang kamu sadari. Hidupmu adalah interestnya dia. Dia tertarik kepadamu. Dia tertarik kepadamu. Oleh sebab itu, saudara, jangan tertarik pada perkara dunia. Tapi mulailah hari ini lihat realitas surga sebagai patokan dalam hidupmu. Itu yang menjadi interestmu. Yang membuat engkau tertarik.
Dan saat engkau berjalan di atas muka bumi ini, kamu menjalaninya seperti Kristus sendiri menjalaninya. Kamu berkata-kata seperti Yesus sendiri yang mengatakannya. Kamu bertindak seperti Yesus sendiri yang melakukannya, amin. Dan apa yang Kristus miliki, engkau sudah miliki. Kalau perkataan Kristus adalah roh dan kebenaran, seperti itu juga perkataan yang mengalir dari mulutmu. Oleh sebab itu, perkatakan kebenaran. Perkatakan apa yang dikatakan firman. Bukan perkatakan apa yang kau lihat yang sedang terjadi dalam hidupmu. Perkatakan apa yang menjadi realitas surga. Agar itu menjadi kenyataan dalam realita di dunia ini. Dan orang mengenali engkau sebagai Kristus-Kristus kecil. Perwakilan Kristus itu sendiri. Dan hidup mereka berubah sejak mengenal engkau. Dan mereka tahu itu bukan kamu, tapi Kristus ada dalam hidupmu, bekerja dalam hidupmu. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Kiranya hari ini menjadi hari terbaik bagi kami untuk kami mulai berubah. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi akurat dalam hidup kami. Karena kami tahu, kehidupan yang akurat itu melebihi dari nyawa ini sendiri. Kehidupan pada saat kami menjalani di atas muka bumi ini secara akurat, seperti apa yang Kau inginkan, itu jauh lebih penting dan berharga dibandingkan umur yang kita masih punya di atas muka bumi ini sendiri. Karena di sanalah letak kehidupan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah kehidupan sejati kami. You are our real life. Kiranya realitas surga menjadi kenyataan dalam hidup kami semua. Mulai dari orang-orang yang hadir di tempat ini, sampai kepada keluarga-keluarga kami, dan juga orang-orang yang mengenal kami di lingkungan pekerjaan kami, pertemanan kami, lingkungan studi kami menjadi teladan, kami menjadi benchmark, kami menjadi patokan ketika orang mengatakan anak yang baik seperti apa. Ada ternyata anak yang baik, tetapi hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan hidupmu menjadi Injil itu sendiri. Orang yang mengenal engkau segera ingin menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang menyaksikan secara online, saya mengajak saudara, kalau saudara ingin menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, ini saat yang paling tepat bagimu. Mulailah ambil keputusan dan ikutlah berdoa seperti aku berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, hari ini aku telah mendengar tentang Engkau. Aku mau terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus tinggallah tetap dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, aku telah menjadi anak. Aku akan nikmati hidup kekal ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Engkau. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti doa ini. Saya ucapkan selamat. Selamat kepada saudara karena saudara telah angkat menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Kiranya realitas surga menjadi realitas dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.